Dalam waktu hanya 1 minggu, 2 orang berbeda mengakhiri hidup di tempat yang sama. Sebuah jembatan sunyi di jalur pegunungan Cangar. Tempat yang siang harinya terlihat biasa saja, tapi berubah terasa dingin dan menekan saat malam datang. Setelah tragedi kedua terjadi, semua orang mulai bertanya-tanya, kenapa selalu di sana? Dan kenapa beberapa orang percaya jembatan Cangar seperti memanggil orang untuk datang? Jembatan Cangar berada di jalur yang menghubungkan kawasan Pegunungan Batu dan Mojokerto. Di siang hari, tempat ini hanya terlihat seperti jalur biasa yang dilewati kendaraan wisata. Tapi saat malam turun, suasananya berubah total. Kabut mulai menutupi jalan, udara terasa jauh lebih dingin, dan di beberapa titik penerangan hampir tidak ada sama sekali. Banyak pengendara memilih mempercepat laju kendaraan saat melewati kawasan ini. Bukan karena jalannya rusak, tapi karena suasananya terasa tidak nyaman. Sunyi, gelap, dan entah kenapa, terasa seperti ada yang memperhatikan dari balik hutan. Semuanya mulai menjadi perhatian setelah tragedi pertama terjadi. Seorang pria ditemukan meninggal setelah diduga mengakhiri hidup di kawasan jembatan tersebut. Berita itu sempat membuat warga sekitar geger. Tapi seperti kebanyakan tragedi lainnya, kabar itu perlahan mulai tenggelam. Sampai beberapa hari kemudian, kejadian kedua kembali terjadi di tempat yang sama. Dan sejak saat itu, nama jembatan Cangar mulai menyebar di media sosial sebagai lokasi yang dianggap menyimpan misteri gelap. Setelah tragedi kedua terjadi, cerita-cerita lama tentang jembatan Cangar mulai kembali muncul. Ada yang mengaku pernah mendengar suara tangisan di malam hari. Ada pengendara yang merasa seperti melihat seseorang berdiri diam di pinggir jembatan, lalu menghilang saat didekati. Sebagian menganggap itu hanya efek kabut dan kelelahan. Tapi sebagian lainnya percaya, tempat tertentu bisa menyimpan energi negatif dari tragedi yang pernah terjadi di sana. Semakin banyak rasa putus asa tertinggal di satu tempat, semakin berat juga aura yang dirasakan orang lain. Tapi di balik semua cerita mistis itu, ada teori lain yang jauh lebih nyata. Psikolog menyebut adanya fenomena copycat. Saat sebuah tragedi viral dan terus dibicarakan, orang lain yang sedang berada di titik terendah bisa terdorong melakukan hal yang sama. Apalagi jika tempat tersebut terasa sunyi, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Dalam kondisi mental yang rapuh, tempat seperti itu bisa terasa seperti jalan terakhir. Dan mungkin itulah hal paling menyeramkan dari semuanya. Bukan hantunya, tapi rasa putus asa manusia yang gak terlihat. Di berbagai negara, selalu ada tempat-tempat tertentu yang terus dikaitkan dengan tragedi serupa. Hutan Aokigahara di Jepang, Golden Gate Bridge di Amerika, dan sekarang, sebagian orang mulai menyebut nama jembatan Cangar dalam daftar itu. Entah karena faktor psikologis, cerita mistis, atau memang hanya kebetulan yang terlalu sering terjadi. Tapi satu hal yang pasti, setelah 2 tragedi dalam 1 minggu itu, suasana jembatan Cangar tidak pernah terasa sama lagi. Kadang, tempat paling menyeramkan bukanlah tempat berhantu, tapi tempat yang diam-diam menyimpan terlalu banyak rasa sakit manusia. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang merasa suasana jembatan Cangar berbeda. Sampai hari ini, belum ada yang benar-benar tahu kenapa 2 tragedi itu bisa terjadi begitu berdekatan. Tapi sejak saat itu, nama jembatan Cangar mulai dikenal bukan karena pemandangannya, melainkan karena misteri gelap yang menyelimuti tempat itu.
Kalau kalian pernah melewati jalur Cangar saat malam hari, coba tulis pengalaman kalian di komentar. Dan subscribe ke Fakta Misterius 404 karena masih banyak misteri Indonesia yang belum terpecahkan.